Baik, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita akan membahas masalah pengujian hipotesis. Definisi hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dengan kata lain, dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Prosedur pengujian hipotesis itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesisnya. Yang kedua, menentukan taraf keberartian atau dalam hal ini signifikan level. Kemudian yang ketiga adalah pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan nilai uji statistik. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Formulasi hipotesis itu ada dua. Yang pertama adalah hipotesis nol atau dalam hal ini biasanya dituliskan dengan H0. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatif atau tandingan. Biasanya ditulis atau disimbolkan dengan H1 atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian satu sisi, pengujian sisi kanan. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujiannya nama pengujian satu sisi, pengujiannya adalah sisi kiri. H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujiannya adalah pengujian hipotesis dua sisi. Hipotesis biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan penulisan seperti ini. H0, theta sama dengan theta 0, H1-nya bisa jadi lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Uji satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah pengujian hipotesis di mana daerah kritisnya terletak pada satu bagian, baik sisi kanan atau sisi kiri saja. Pengujian dua arah adalah pengujian hipotesis di mana daerah kritisnya terbagi menjadi dua, di sebelah kiri dan kanan dari daerah penerimaan. Taraf keberartian atau signifikan level. Taraf keberartian adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Biasanya dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi alfa yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol adalah benar. Daerah kritis. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak atau menerima. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z alpha dibagi dengan 2. Dan Z alpha bagi 2. Titik kritis untuk uji satu arah adalah min Z alpha bagi 2 untuk H1 theta kurang dari theta 0 dan Z alpha untuk H1 theta kurang dari theta 0. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Berdasarkan jenis parameternya ada 3. Yang pertama adalah pengujian hipotesis tentang rata-rata, kemudian proporsi, dan varians. Berdasarkan jumlah sampelnya, sampel besar maupun sampel kecil. Berdasarkan jenis distribusinya, distribusi Z atau normal, distribusi T atau student, distribusi X kuadrat atau C kuadrat, kemudian distribusi F atau rasio. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, pengujian eka arah atau satu arah, kemudian pengujian dua arah atau dua arah.
Uji yang menyangkut rataan. Uji statistiknya, simpangan baku populasi diketahui atau Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan tau X bar atau sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan tau per akar N. Ini menggunakan distribusi normal baku. Simpangan baku populasi tidak diketahui. T sama dengan X bar min mu 0 per S X bar atau sama dengan X bar min mu 0 per S dibagi dengan akar N. Ini menggunakan distribusi T dengan derajat kebebasan P sama dengan N-1. Kita lihat contohnya. Sampel acak catatan 100 kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Sekarang kita lihat cara pengerjaannya. Yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. H0 sama dengan mu sama dengan 70 tahun. H1 mu lebih dari 70 tahun. Alfa sama dengan 0,05, daerah kritisnya Z lebih dari 1,645. Kemudian nilai uji statistiknya dari data sampel Z sama dengan 71,8 dikurang dengan 70 dibagi dengan 8,9 dibagi dengan akar 100 atau sama dengan 2,02. Kesimpulannya, tolak H0 rata-rata usia dewasa melebihi 70